Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam walladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam sayyidina walana Muhammadin khairul anam ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pak Ustaz Mulyadi, Wisfaki dan seluruh para santri Pondok Tauhid Nurul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari Jumat yang mulia ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Nurul Quran ini, dilanjutkan dengan zikir, doa dan pembacaan surah Al-Kahfi, surah Yasin, surah Waqiah, kemudian dilanjutkan dengan taklim tafsir Ar-Rahman. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan khususnya pagi hari ini diterima dan menjadi amal soleh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat untuk menambah iman, ketakwaan dan amal soleh kita dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus Quran yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita pahami menjadi saksi dan syafaat kelak di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan tafsir surah Ar-Rahman ayat 34 dan selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yursalu alaikum ashwadun min nari wa nuhasun fala tantasiran. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang kalian dustakan wahai para manusia dan jin? Allah kesekian kalinya mempertanyakan kepada manusia dan jin, khususnya manusia yang paling banyak menikmati dari semua kenikmatan yang Allah berikan. Untuk makhluknya manusia yang paling banyak menikmati, yang nyawa, yang kebun manusia, yang produksi, yang nambang manusia. Semuanya yang menikmati alam yang diciptakan oleh Allah adalah manusia. Tapi justru yang banyak kufur manusia, banyak yang ingkar manusia. Faqalilan ma yashkurun. Sedikit sekali mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur, terima kasih atas anugerah Allah, nikmat khususnya, sehingga kita menjadi orang yang ingat, orang yang syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua orang bisa bangun subuh. Enggak semua orang yang bisa bangun subuh itu sholat subuh. Enggak semua orang yang sholat subuh bisa berjamaah subuh. Enggak semua orang yang bisa berjamaah subuh istiqomah zikir sampai isya. Enggak semua. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi turiduna wajhah. Tadi yang dibaca dalam Al-Kahfi. Bersabarlah engkau dengan orang-orang yang sabar. Jadi kalau pengen sabar sama orang yang sabar. Sabar apa? Tad'una, berdoa, berzikir, ibadah, bil asyi, bil ghadati wal asyi, di pagi hari dan waktu sore hari, subuh sampai isya, maghrib sampai isya, itu waktu istijabah, waktu yang luar biasa.
insya Allah rizkinya akan dicukupi oleh Allah. Orang yang zikir rutin dari subuh sampai itu, godaannya ngantuk, maka godaannya pengen tidur, diusahakan tidurnya ntar setelah terbit matahari. Kalau itu ngantuk banget jam 7 jangan pas habis subuh ya, jangan pas habis subuh kecuali sakit atau mudur ya. Nah itu Allah perintahkan kamu harus sabar sama orang-orang yang suka beribadah, berdoa kepada Allah turidu wajah, yang hanya mengharap ridho Allah. Sabar ya, pengennya mau dah di subuh ngantuk tidur, jangan isi zikir dulu, doa dulu. Itu perintah Allah ya. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan kau ikuti orang-orang yang membuat kamu apa? Wala tuti man aghfalna. Jangan kamu ikuti orang-orang yang membuat lalai qalbahu, hatinya, an dzikrina, dari ingat kepadaku, wattaba'a hawahu, dan orang itu mengikuti hawa nafsunya yang konsekuensinya wakana amruhu furuto, nanti urusannya terbengkalai, nanti urusannya tidak beres, nanti hidupnya tidak berkah karena enggak pernah berdoa berzikir kepada Allah di pagi hari. Jadi memang perlu sabar ya mengikuti orang yang berdoa di pagi hari tiap hari, harus minimal alhamdulillah ya. Para santri pondok Kafi Nurul Quran keluar dari masjid jam 7 ya, setiap hari nulis Quran, kalau hari Jumat tambahan surah Kafi taklim. Nah itu adalah anugerah terbesar ya. Tapi orang lebih milih yang kecil ya kan, lebih milih yang kecil, ninggalin yang besar. Ini anugerah besar, kita bisa sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengar zikir doa, kita bisa baca Quran, ya, surah Al-Kahfi, surah Yasin, surah Waqiah, dilanjutkan dengan taklim. Itu anugerah besar. Ya, kalau duit habis, dikasih bubur habis, dikasih makan nasi uduk habis, dikasih ketupat habis. Tapi bacaan Quran, zikir, doa nggak pernah akan habis. Itu akan kita bawa sampai ke akhirat. Benar nggak? Benar nggak? Ya, satu huruf yang kita baca dari Al-Quran 10 kebaikan. Bayangin surah Al-Kahfi berapa huruf dari 110 ayat. Bayangin berapa ayat Yasin hurufnya dari 83 ayat. Satu huruf 10 kebaikan. Bayangin, dan itu menjadi investasi, menjadi simpanan kita yang mudah-mudahan gak hilang. Insya Allah gak hilang. Itu yang bisa. Tapi tadi tidak semua manusia bisa. Yang bangun subuh belum tentu sholat subuh, yang bangun subuh sholat subuh belum tentu berjamaah, yang berjamaah belum tentu istiqomah zikir, doa, dan baca Quran sampai Isra. Ya, jadi kalau kita istiqomah begitu, anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu maka Allah tegur berulang-ulang, bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan, yang kalian ingkari, coba. Ya kan? Bisa begini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis ngaji makan bubur, ya kan? Enak gak? Enak gak? Enak, nikmat hidup ya. Itu anugerah dari Allah. Jangan sampai kita baru sadar nanti terjadi peristiwa yang sangat luar biasa. Nursalu alaikum masyuatum minnar, yusalu, dilepas. Di sini dilepas, diutus, dilepas. Orang kalau mengutus itu kan lepas, ya kan? Arsala yursilu, yursalu, mabni maj, diutus.
dilepas alaikum bagi kalian Allah syuadun minnar, murube menyalanya api lagi dilepas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manuhasun dan tembaga dukhon, yakni asapnya. Dukhan la lahba fihi fala tantasiran fala tamtani'an min dalika bal yasukukum ilal masyar. Nanti manusia digiring, ya kan, baik itu dalam peristiwa kiamat maupun alam mahsyar, digiring dengan api oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang menyala-nyala. Siapa orang yang kalau enggak nurut digiring sama api? Benar ya? Orang lagi tidur enak-enaknya, pas rumahnya kebakaran, bangun enggak? Ayo, bangun enggak? Atapnya kebakaran, orang kebakaran, biarin aja. Wah, berarti nekat, mati. Benar ya? Pasti dia lari. Maka di sini dibahasakan dengan api saking orang supaya menuju satu titik digiring sama api paling gampang. Ya, digiring sama api. Siapa yang berani sama api? Hah? Ada. Tapi digiring sama azan, diajak sama orang untuk ibadah nggak mau. Orang kalau dibakar baru mau. Benar kan? Hah? Manusia nggak sadar. Nanti satu ketika peristiwa itu akan terjadi. Manusia yang bangun dari alam kuburnya akan digiring oleh Allah ke tempat satu titik kumpulnya manusia yang sering disebut dengan alam mahsyar. Nah itu, sadar nggak sadar, tobat nggak tobat, itu pasti akan dialami. Maka rugi kalau kita dari sekarang nggak punya persiapan, nggak punya bekal untuk peristiwa itu yang pasti akan terjadi. Tapi insya Allah kalau orang yang beriman, beramal soleh tidak akan merasakan kepedihan, kesedihan, panasnya tersebut. Akan diberikan rahmah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diberikan ketenangan wajah yang berseri-seri. Ya. Jadi kalau orang bahagia kelihatan dari wajahnya kayak santri. Kalau masih baru dikunjungi wajahnya berseri-seri, duitnya masih. Tapi kalau akhir bulan, minggu keempat, wajahnya suram karena duitnya habis. Benar ya? Tapi kalau hari Sabtu besok minggu kunjungan, seneng nggak? Seneng, wah besok dikunjungi lagi. Benar nggak? Sama kayak orang di akhirat, kalau senang wajahnya berseri. Wujuh yawma idzin na'imah. Hari ini wajah-wajah mereka na'imah, mereka nikmat. Oh ya, karena apa? Akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kita kalau mau mendapatkan kebahagiaan senang nggak? Senang nggak? Senang pasti. Walaupun tadinya nggak senang, sedih. Gak apa-apa di dunia kurang senang, tapi di akhirat wujuh yawma idzin na'imah, senang. Tapi sebagian wujuh yawma idzin khosyi'ah, lawannya adalah orang yang khosyi'ah, zalilah tafsirnya. Ya. Jadi orang khusyuk itu orang yang nunduk hina di hadapan Allah. Ya. Orang sholatnya khusyuk itu orang yang tidak sombong, orang yang konsentrasi, nunduk sama Allah. Maka orang yang hina, orang yang celaka, biasanya nunduk. Kelihatan jalannya aja kalau orang nggak punya duit. Wajahnya tuh kelihatan nggak punya duit. Kalau sekarang masih pada punya duit semua di sana. Wajahnya beda segar ya kan. Tapi kalau udah bulan ke minggu keempat, udah begini ya kan. Duitnya nggak punya, mau jajan Jumatan udah nggak ada, bener ya? Sedih, mojok di kamar, ngobrol juga nggak serius, bener ya? Sama kayak nanti orang yang di akhirat nggak punya bekal, nggak punya amal soleh, sedih, zalilah, hina, sehina-hinanya hina itu di akhirat.
Kalau kita hari ini nggak punya duit, minggu depan akan punya duit dikunjungi, ya kan? Tapi kalau di akhirat siapa yang mau ngasih duit? Siapa yang mau ngasih amal soleh kita? Hari inilah kita kesempatan untuk berbuat amal soleh melalui kita ngaji dulu yang benar, yang rajin dengan ilmu akan lahir banyak kebaikan. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Manusia yang banyak kebaikannya itu adalah orang yang diberikan hikmah. Dalam tafsirnya ilmah, orang diberikan pengetahuan itu akan melahirkan kebaikan yang banyak. Sulit akan melahirkan kebaikan kalau tanpa ilmu. Coba pesantren besar, alumninya, santrinya di mana-mana jadi orang baik, itu karena lahir dari pusat ilmu. Benar kan? Mbah Abdul Karim santrinya 41.000. Udah berapa santri yang jadi kiai, jadi ulama? Di antaranya Kiai Haji Alwani, Kiai Said Agil Sirot, itu alumni Lirboyo, banyak alumni. Belum alumni Bangkalan Syekholil, apalagi itu yang melahirkan Mbah Abdul Karim, yang melahirkan Mbah Hasyim Asy'ari, yang melahirkan Mbah Bisri Samsuri, yang melahirkan Mbah Wahab Asbullah, dan ulama-ulama Nusantara lainnya. Kenapa ke Madura? Karena di Madura ada pusat ilmu, yaitu Syekh Naho. Dimanapun kalau ada ilmu itu akan melahirkan kebaikan, baik yang langsung di situnya maupun orang yang datang pulang dia bawa ilmu dari situ akan menyebarkan kebaikan. Jadi bohong kalau nggak pakai ilmu akan banyak melahirkan kebaikan. Kalaupun melahirkan bukan khairan katsiran tapi khairan qalilan. Beda. Paling sekali-kali. Tapi orang berilmu yang manfaat akan selalu berpikir maslahat umat. Gak ada. Al-Azhar sudah 1000 tahun melahirkan ulama-ulama besar di dunia yang menyebar ke berbagai negara. Kenapa Al-Azhar datangnya ke Mesir? Karena di sana pusatnya ilmu. Karena dengan ilmu itu akan banyak melahirkan kebaikan. Ini penting. Mari kita mumpung kesempatan diberikan belajar oleh Allah. Itu peluang. Tidak semua orang diberikan kesempatan belajar oleh Allah. Nah, syukur nikmat salah satunya adalah belajar. Karena akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Nggak ada kebaikan lahir tanpa pengetahuan. Nggak ada kebaikan wujud nyata dirasakan oleh banyak orang tanpa ilmu. Pasti dengan ilmu. Sholat nikmat harus dengan ilmu. Ibadah nikmat dengan ilmu. Bohong kalau ada orang bilang ibadahnya nikmat tanpa ilmu. Bohong. Ya, karena dengan ilmu. Bikin sambel aja, kalau tahu ilmunya sama bahan bakunya cabai, garamnya kan bawang. Kalau tahu ilmunya enak. Kalau nggak pakai ilmu enak nggak? Kadang keasinan, kadang kepedesan, benar ya? Maka ikan kalau tahu ilmunya enak nggak? Nah, ilmu itu bikin nikmat. Nikmat ibadah, nikmat hidup, nikmat apa aja. Maka syukur kalian adalah kesempatan emas rajin belajar. Karena akan melahirkan kebaikan, bukan kejahatan. Asal ilmunya yang bermanfaat. Makanya kita selalu mohon tiap pagi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ilmu yang manfaat, amalan mutaqabbalah. Amalnya diterima. Wa rizqan halalan wasi'ah, supaya nambah tenang ibadahnya, duitnya yang banyak. Benar, nah, ibadahnya nggak tenang kalau nggak punya duit, benar. Ya, cukuplah, ya, cukup. Qalban khashi'ah, artinya khusyuk tadi. Di situ khusyuk, di situ tenang.
tumaknina, anteng, enggak hina, bukan, tenang. Wa du'aan mustajabah, dan doanya diijabah. Wah, enak. Enak nggak? Ilmu manfaat, ya kan? Amalan diterima, duitnya banyak, mobilnya bagus, ya, usahanya jalan, benar nggak? Hatinya tenang, ya iyalah hatinya tenang, ilmunya manfaat, amalnya diterima, duitnya ada, buat makan ada, buat jalan-jalan ada, beli pakaian ada, beli apa aja ada, tenang nggak? Qalban khosya wa du'aan mustajab. Nah itu pagi hari kalau bisa. Makanya berat, orang bangun subuh itu berat. Ya, pada kesempatan emas, tiap hari Allah utus 2 malaikat. Tiap hari. Itu hadis sahih, tiap hari. Pagi hari sampai yang didoain. Ya, lagi ngantuk enggak, kata malaikat. Ya, lagi tidur. Oh, ini santri Pondok Tauhid Nurukan tiap hari baca Quran, didoain sama malaikat. Oh, yang sodako, ya iya itu yang sodako pagi orang yang punya duit. Kalau santri sodakonya apa? Zikir. Kalau santri boro-boro mau sodako, buat duitnya aja pas-pasan dijatahin. Sodakonya apa? Zikir, baca Quran itu sodako termasuk. Setiap dalam tubuh kita itu ada tasbihnya, ada sodakonya. Nah sodakonya yang gak punya duit apa? Zikir. Sodako didoain, ya Allah, mudah-mudahan Fadil nambah gemuk, ya Allah, mudah-mudahan rezekinya banyak karena makannya banyak misalkan. Benar ya? Malaikat doain. Oh, seneng nggak? Didoain malaikat. Tapi kalau ada lihat orang punya duit pelit, nggak punya duit nggak mau sholat, nggak punya duit nggak mau zikir, ya Allah amsik, tahan rezekinya dia. Wa'ati apa? Mulika, berikan dia kerusakan. Doanya doa pagi. Nah, orang yang bangun subuh bersemangat, ya, santri semangat bangun subuh, sholat subuh bersama zikir, didoain, insya Allah kedepannya berkah. Insya Allah. Nah itu bagian dari nikmat Allah. Jangan sampai nanti yursalu alaikum masyu'atum min nari wa nuhasun wala tantasiro. Kita digiring oleh api, kita nggak punya bekal. Mau apa kita? Di depan neraka dan surga. Cuma 2 pilihan, neraka masuk surga. Lah kalau orang nggak punya iman, nggak punya amal soleh, mau kemana? Mau lari kemana? Nggak bakal ada orang berani nerjang api yang menyala-nyala. Yang begitu besar, suatu minnar, wa nuhasun fala tantasira, fala tamtani'ani. Ada yang bisa nyegah, nggak bisa nolong apa yang terjadi saat itu. Nggak ada, karena satu orang masing-masing semuanya, individu-individu setiap orang itu pada takut semuanya. Siapa yang nggak takut? Api yang menyala disiapkan oleh Allah untuk menggiring orang. Digiring pakai api, bayangin. Nggak ada orang yang nggak kabur, lari keluar dari rumah kalau rumahnya kebakaran. Itu baru kebakaran di atas aja gitu udah lari keluar, apalagi digiring dengan apinya. Nah itulah itu peristiwa yang akan terjadi kelak, ya, di hari kiamat maupun di akhirat nanti itu terjadi. Maka kesempatan emas bagi kita, saya para santri, untuk terus mensyukuri nikmat Allah. Syukur nikmat kita Allah kepada Allah. Kalau santri ya bukan banyak sedekah, tapi banyak belajar, karena akan melahirkan apa? Kebaikan yang banyak. Mayutal hikmata faqad utiya khairan katsira. Itu aja yang dapat disampaikan. Rutin istiqomah, saya 2 ayat tiap hari Jumat, lama-lama selesai. Ini udah ayat yang ke-35, hampir separuh, totalnya 78 ayat Al-Quran.
Mudah-mudahan manfaat berkah buat kita semuanya, menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina karimina dzufrina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ashabi rasulillah ajma'in hamdan yu'affi ni'ama yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an mubarakan wa du'an mustajabah qalban wasi'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وأهلنا وتلاميذنا يا الله من أهل العلم والخير والقرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر والطغيان. اللهم يسر لنا أمورنا حسن مقاصدنا واقض حاجاتنا ما يخطر في قلبنا يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآتنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله rabbil alamin. Demikian taklim pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi ilmu yang manfaat dan amal soleh kita semuanya. Serta mohon maaf apabila ada kesalahan atau sesuatu yang kurang berkenan di hati semuanya. Mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.